baru akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang takut melihat dia. Rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan menakutkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Laksana sebuah tahu hamba Yahweh untuk di hadapan Tuhan, dan bagaikan tunas yang muncul dari tanah kesal. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya. Kita tidak tertarik untuk memandang dia. Keindahan itu tidak ada padanya, maka kita tidak suka padanya. Ia dihina dan dihindari orang. Dia seorang penuh kesengsaraan. Dia seorang yang tahu apa artinya menderita kesakitan. Ia sangat menghina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk di rumah. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulang, dipukul, dan disiksa parah. Sesungguhnya dia tertikam oleh karena kedurhakaan kita. Dia dilumpuhkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang perlu di depan orang-orang yang mencukupinya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan diadili, ia dikirim dan dihukum mati. Tentang nasibnya, siapakah yang peduli? Sungguh, ia terputus dari dunia orang hidup. Karena keretaan umatku, ia kena tulang. Orang menggali kuburnya di tengah-tengah orang jahat, dan waktu mati, ia berada di antara orang-orang durhaka, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu muslihat tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan sengsara, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban sendiri, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan naik, dan kehendak Tuhan akan melaksanakan dia. Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa, ia akan melihat terang dan akan dikuasai. Sebab demikianlah firman Tuhan, hamba begitu sebagai orang yang saleh akan menyelamatkan banyak orang oleh nikmatnya, dan perjalanan mereka ditanggungnya. Sebab itu aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar menjadi miliknya,
dan ia akan memperoleh orang-orang tua sebagai cara. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut dan telah rela berhitung di antara kalangan kaum binatang. Padahal dia menanggung dosa orang banyak dan berdoa untuk orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu serahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan, Allah yang setia. Mereka yang melihat waktu cepat-cepat menghidupi. Aku telah bangun ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Bacaan dari bacaan kepada surat orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Maka baiklah kita tetap berpegang pada kemampuan iman kita. Sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita mengambil tata kerajaan Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan
Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalahannya ia telah dibinasakan. Akan tetapi sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus sudah datang bagi kita, Ia telah sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Umat dipersilakan duduk. Seusai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi menyeberang lembah Kidron. Di situ ada suatu taman, dan Yesus masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Lalu datanglah juga Yudas ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan tentera, suluh, dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya, maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. kata Yesus kepada mereka, "Akulah Dia." Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Lalu Yesus bertanya lagi, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. kata Yesus, "Telah aku katakan kepadamu, akulah Dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya digenapilah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang aku biarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum piala yang diberikan Bapa kepadaku?" Lalu pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Mula-mula mereka membawanya kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar, dan Kayafaslah yang telah menasehati para pemuka Yahudi.
Lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lainnya mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk ke halaman istana imam besar itu. Tetapi Petrus yang tinggal di luar dekat pintu. Murid yang lain itu, yang mengenal imam besar, kembali keluar, berbicara dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Kata hamba perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, "Bukankah kau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, Bukan. sementara itu, hamba-hamba dan para penjaga bait Allah telah menyalakan api arang, sebab udaranya dingin waktu itu, dan mereka berdiri menghangatkan badan di situ. Petrus pun berdiri menghangatkan badan bersama-sama dengan mereka. Kemudian mulailah imam besar menanya Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang pada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadah dan di bait Allah tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang aku katakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah aku katakan. ketika Yesus mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri situ menampar muka Yesus sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, Jika kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jika benar, mengapa engkau menampar aku? Lalu Hanas mengirim Yesus dalam keadaan terbelenggu kepada Kayafas, imam besar. Simon Petrus masih berdiri dan menghangatkan badan. Kata orang-orang di situ kepadanya, Bukankah engkau juga salah seorang murid Yesus? Petrus menyangkalnya, katanya, Bukan. kata salah seorang hamba imam besar, keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Bukankah engkau kuliah di taman itu bersama-sama dengan Yesus? Petrus pun menyangkal lagi, dan seketika itu juga berkokoklah ayam. Keesokan harinya, ketika masih pagi, mereka membawa Yesus dari Kayafas ke istana gubernur. Mereka sendiri tidak masuk ke istana gubernur itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu, Pilatus keluar menemui mereka dan berkata, Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, kata Pilatus kepada mereka, Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukummu sendiri. kata orang-orang Yahudi itu. Demikian hendaknya supaya digenapi firman Yesus yang dikatakannya untuk mengatakan bagaimana ia akan mati. Pilatus masuk kembali ke dalam istana gubernur, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, Apakah engkau raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? kata Pilatus, Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau lakukan? Jawab Yesus, Kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan pada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. lalu kata Pilatus kepadanya,
Jadi, engkau adalah raja? Jawab Yesus. Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, Apakah kebenaran itu? sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi menemui orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, Aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? mereka berteriak lagi. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan pakaian ungu kepadanya, dan sambil maju ke depan, mereka berkata, Salam, hai raja orang Yahudi! lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Lihatlah, aku membawa dia keluar pada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berpakaian ungu. Kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah orang ini. ketika para imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka. Salibkan dia! Kata Pilatus kepada mereka, Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu dia harus mati, sebab dia menganggap dirinya sebagai putra Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia makin takut. Lalu ia masuk lagi ke dalam istana gubernur dan berkata kepada Yesus, Dari manakah asalmu? tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus, Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Jika engkau membebaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh membawa Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani, Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira pukul 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, Lihatlah rajamu! lalu berteriaklah mereka, Salibkan dia! kata Pilatus kepada mereka, Haruskah aku menyalibkan rajamu? jawab imam-imam kepala, Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Akhirnya, Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus dibawa keluar kota,
ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ Yesus disalibkan dan bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah-tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan kau menulis Raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, Akulah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjahit. Dari atas sampai ke bawah merupakan 1 tenunan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuat undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Demikianlah hendaknya, supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Aku haus." supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu hari yang besar. Maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak.
dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu bersaksi, dan benarlah kesaksiannya. Ia pun tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Yusuf menjadi murid Yesus secara sembunyi-sembunyi karena ia takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaan Yusuf. Lalu datanglah Yusuf dan menurunkan jenazah Yesus. Nikodemus juga datang ke situ. Dialah yang dulu datang malam-malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 30 kg beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuinya dengan rempah-rempah, menurut adat pemakaman orang Yahudi. Di dekat tempat Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan yang mengawali renungan homili saya pada hari ini. Apa yang membuat kita mau tetap setia hingga hari ini? Apa yang membuat kita mau setia untuk datang ke gereja? Apa yang membuat kita mau setia untuk berdoa kepada Tuhan? Kira-kira apa yang membuat kita mau setia kepada Tuhan? Nah, kalau kita lihat kenyataannya, Jumat Agung, altarnya kosong, masuk bukan dengan semarak kemuliaan, keheningan, ada tiarap, lutut, tidak ada semarak apapun, tidak ada sesuatu yang membanggakan kalau zaman sekarang yang ditunjukkan oleh Tuhan. Bahkan di bacaan pertama itu dikatakan dengan jelas, ya, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Tetapi kenyataannya apa? Rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Jadi apa yang membuat kita mau setia kepada Tuhan yang seperti ini? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus di dalam hidupnya membuat banyak mukjizat, banyak orang menjadi percaya kepada dia, banyak orang yang kemudian mengikuti dia. Penggandaan roti, ribuan orang diberi makan, orang sembuh, orang sakit disembuhkan, dan lain sebagainya. Banyak orang kemudian percaya. Bahkan para murid pun juga menjadi semakin percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mulai masuk ke dalam penderitaan, tetapi ketika Tuhan mulai didera,
dimahkotai duri, disalibkan, apa yang dilakukan oleh para muridnya? Para muridnya satu persatu meninggalkan Tuhan. Karena bagi mereka, bayangan mengikuti Tuhan, saya akan mendapatkan kemuliaan. Segala yang saya mohonkan akan diberikan Tuhan. Tetapi melihat Tuhan kok malah menderita. Tuhan kok malah dihina-hina. Dan Tuhan kok malah disalibkan. Maka Petrus yang begitu cinta kepada Tuhan saja meninggalkan, mengkhianati Tuhan. Yudas Iskariot juga demikian, mengkhianati Tuhan. Artinya apa? Ternyata tidak semua murid Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang baik. Tidak semua rasul Tuhan itu orang-orang yang baik. Tetapi Tuhan mau memilih mereka, mau mengajak mereka untuk ikut bersama dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, di hari Jumat Agung ini, perayaan ini sungguh hati kita ditanya, Tuhan seperti apa yang hendak kita ikuti? Apakah Tuhan yang memberikan kemuliaan kita di dunia, atau memberikan jalan hidup kita nanti kelak di surga? Dan Tuhan Yesus dengan jelas menunjukkan kepada kita betapa kita juga harus ikut menderita bersama-sama dengan Dia di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Sebagai umat beriman, kita juga harus siap dihina-hina, harus siap dikucilkan, harus siap ditinggalkan, harus siap menderita. Inilah panggilan kita bersama untuk ikut bersama dengan Tuhan Yesus. Kita yang penuh dosa dipanggil untuk kembali kepada Tuhan. Maka kita mau datang ke gereja. Maka kita datang untuk pengakuan dosa. Maka kita mau datang untuk menemukan Tuhan di dalam hidup kita. Pertama-tama oleh karena cinta itu sendiri. Tuhan Yesus mau menderita, dan kita pun dipanggil juga untuk mau menderita oleh karena kita mencintai Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Perjalanan salib yang dialami Tuhan Yesus sungguh tidak mudah, berat. Tapi kiranya ada dua hal yang bisa kita teladankan dari apa yang telah dijalani oleh Tuhan. Yang pertama, keheningan. Kalau kita lihat dalam perjalanan Tuhan Yesus disalib, dari pagi ada jalan salib di sini, ada gambarnya. Tuhan Yesus tidak banyak bicara. Dia dihina, diludahi, dia diam. Dia dicaci maki, dipukul, tubuhnya hancur, diam. Inilah yang diminta oleh Tuhan. Di dalam keheningan sungguh kita diajar untuk diam. Dan ini menjadi tantangan kita bersama saat ini. Orang mudah sekali untuk tersinggung. Disinggung sedikit dengan WA, dengan tulisan, waduh, merasa tidak terima. Berkoar-koar di media sosial, saya dibeginikan. Tuhan Yesus diam. Tuhan Yesus tetap mau menjalani, tetap mau setia kepada kehendak. Dan di dalam diam inilah kemudian kita dipanggil untuk apa? Semakin mendalam di dalam hidup doa kita. Orang yang rajin berdoa tidak ditunjukkan dengan saya sudah misa sering, saya rajin rosario, tidak ditunjukkan dengan kata-kata, tetapi ditunjukkan dengan buah, dengan tindakan-tindakan hidupnya, dengan mengasihi sesama. Itulah buah-buah dari doa. Bukan soal banyaknya kita berdoa, tetapi seberapa banyak kamu mau mencintai Tuhan di dalam hidupmu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita bersama merenungkan. Iya, aku mau datang ke gereja, aku mau mengikuti Tuhan, aku mau setia. Pertama-tama karena aku dicintai oleh Tuhan, dan aku mau mencintai Tuhan.
Dan bagaimana aku kemudian mau mencintai Tuhan di dalam keheningan, di dalam doa, di dalam hidupku aku mau sungguh-sungguh mempersembahkan segalanya hanya kepada Tuhan. Seperti Dia yang tersalib dan Dia sudah memberikan harapan kepada kita akan kehidupan kekal. Bukan kemuliaan di dunia ini, bukan harta di dunia ini, tetapi harta di surga, tetapi tempat indah di surga, yaitu tinggal bersama dengan Tuhan. Umat mohon berdiri. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman, agar gerejamu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk Bapa Suci kita Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih Dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi Dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Kau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk uskup kita Vincentius Sutikno Wicaksono, untuk semua uskup, imam, diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan Roh Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu, mereka mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus,
supaya mereka yang hidup dengan benar dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gerejanya yang esa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putramu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami, agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran layak menemukan Allah sendiri. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian, sehingga selalu berhasrat mencari Engkau, dan baru merasa tenang ketika menemukan Dikau. Maka kami mohon, bantulah agar mereka semua, dengan mengatasi hambatan seberat apapun, mampu melihat tanda kasih sayang dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepadamu. Mereka dengan sukacita mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendak-Nya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, di tangan-Mu lah pikiran manusia dan nurani para bangsa. Sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuan-Mu di seluruh dunia
terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian, dan kebebasan beragama dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi musafir, mengantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jeritan doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesakan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Lihatlah kayu salib di sini, tergantung Kristus penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepada-Nya. Lihatlah kayu salib di sini, tergantung Kristus penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepada-Nya. Lihatlah kayu salib di sini, tergantung Kristus
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Silakan duduk. Inilah para domba Allah yang mengampuni dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya.